binyatil qabul biqarabatil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, pada pun Bapak Haji Abdul Agat selaku pengasuh Pondok Pesantren Masyaallah, Ustaz Abdul Aziz selaku ibu santri dan santriwati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan musyawarah Pondok Pesantren Masyaallah tahun 1445 Hijriah atau 2024. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dan izinnya dari Allah, sehingga ke depan Pondok Pesantren yang dikelola oleh beliau pun Bapak Kiai Haji Abdul Agat bisa berkembang dengan maksimal, menghasilkan santri dan santriwati yang punya dedikasi, punya potensi, punya pemikiran yang baik, sehingga bisa mengembangkan agama Islam di tengah-tengah hiruk pikuknya budayisme Barat yang makin hari makin merambah di tengah-tengah masyarakat kita, dan kadang kita sering terjadi salah kaprah. Selanjutnya, harapan kami pada malam hari ini dari santri yang ada bisa mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Masyaallah, yakni Kiai Haji Muhammad Abdul Syakir Kausar. Yang saya terhormat para dewan juri. Yang saya hormati teman-teman yang berjuang. Marilah kita panjatkan puji
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan hidayahnya. Salawat serta salam mencurahkan kebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka dari inilah izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Berbakti Orang Tua. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya, karena orang tua lah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, bahasanya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahumma uffin wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Artinya, janganlah kamu berkata membentak kepada orang tuamu, dan jangan pula kamu tapi berkatalah kepada dengan kata yang sopan. Dan Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya ridho Allah sebabkan keridhaan ibu bapak, begitu juga kebencian Allah disebabkan kebencian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbakti orang tua. Merupakan salah satu amal soleh yang mulia, bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun yang berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak. Surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini perintah berbakti kepada dua orang tua disandingkan dengan amal yang baik, amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya martabat kita dipandang dari kacamata Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud yang berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian apa? Jawab beliau, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah, padahal jihad
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sedikit merenung, coba bayangkan bagaimana lelahnya ibu kita menganjung kemana-mana harus membawa beban yang berat-berat di perutnya, kemudian ibu kita mempertaruhkan nyawa. Saat melahirkan kita, saat bayi kita sering mengganggu waktu tidur orang tua dengan menangis di tengah malam karena mengompol, kehausan, dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah besar, kita bak-bakan membantah kata-kata orang tua kita. Kita melawan apa yang orang tua katakan. Betapa sedihnya mereka. Orang tua tidak menginginkan kita membayar apa yang telah mereka beri, namun ketaatan kita pada Allah SWT. Dan orang tua telah membayar segala keletihan mereka sampai di sini. Pidato dari saya akhiri dengan pantun. Darah nangis sejak tertawa, putri cantik pakai selendang. Jangan durhaka kepada orang tua, nanti terkutuk seperti maling undang. Jalan-jalan ke Balikpapan, tidak lupa meneliti. Mohon maaf atas kehilafan. Merahku berjumpa lagi. Beli kain berwarna merah, pohon durian berbentuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya akan dibawakan oleh Ayanda Putri Diva. Kepadanya kami persilahkan.
juga mengasah kemampuan berpikir, kreativitas, dan kemandirian. Semua ini akan membekali kita untuk menghadapi tantangan hidup dalam percaya diri. Teman-teman, melalui pendidikan, kita menerima warisan dari generasi-generasi sebelum kita. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan warisan ini kepada generasi mendatang. Dengan belajar, kita menjadi agen perubahan yang membentuk masa depan yang lebih baik. Teman-teman, saya harapkan di dunia yang terus berkembang ini, belajar tidak pernah berakhir. Ia adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan kesungguhan dan dedikasi. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan belajar yang ada di pondok ini dengan baik-baiknya. Jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk mendapatkan pengetahuan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita bahwa belajar adalah ibadah. Dalam belajar, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu adalah cahaya dunia. Marilah kita berkomitmen terus belajar, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat dan kita. Marilah kita belajar bersama di pondok pesantren Masyarul Ulum. Terima kasih. Menyampaikan saya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan rahmatnya dalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Rehan Arman Fauzan. Kepadanya kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati selaku pengasuh pondok pesantren Masyarul Ulum Kiai Haji Abdul Ahmad Jangki Dausa dan Bunyai Ning Air Izzah dan teman-teman seperjuangan yang seperjuangan. Berdirinya saya di sini berpidato tentang fadilahnya sholat jamaah. Banyak sekali fadilah atau keutamaan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Di antara keutamaannya adalah menjadi wasilah terhindar dari api neraka sekaligus bisa menyelamatkan kita dari sifat munafik. Sholat berjamaah juga mampu semakin meningkatkan peluang diterimanya sholat dibandingkan sholat sendirian. Sampai-sampai ada ulama yang menyatakan bahwa tidak ada alasan Allah tidak menerima sholatnya orang yang berjamaah. Padahal bisa diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan berbagai macam persyaratan yang tidak ringan. Sholat yang diterima oleh Allah dimulai dari dipenuhinya syarat sahnya sholat dan rangkaian rukun yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah
kaidah yang sudah ditentukan oleh agama. Selain itu, sholat juga membutuhkan keikhlasan dan kekhusyuan di dalamnya sehingga mampu menyambung dengan Sang Pencipta. Peluang diterimanya sholat dengan berjamaah sangat tinggi karena satu jamaah bisa memenuhi unsur-unsur tersebut. Maka sholat seluruh jamaah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah lain dari sholat berjamaah adalah diampuninya segala dosa dan dibalasan ibadah sholat tersebut dengan pahala yang berlipat derajatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menyatakan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jika Anda termasuk orang yang sering merasa was-was, ternyata sholat berjamaah juga bisa menghilangkan perasaan tersebut dan menjauhkan diri dari godaan syaitan yang bisa bersemayam dalam diri manusia. Menghembuskan rasa was-was ini, keutamaan sholat berjamaah harus dapat diraih secara kolektif. Artinya, komitmen bersama sebelum melaksanakan sholat berjamaah harus dibangun oleh komunitas di masyarakat, sehingga kita pun sering melihat berbagai aturan yang ada dalam sebuah masjid terkait dengan sholat berjamaah. Semisal waktu adzan dan jeda waktu yang disepakati antara adzan dan iqamah yang menandakan dimulainya sholat. Jangan sampai komitmen ini dirusak oleh oknum yang memegang prinsip sholat awal waktu lebih baik dengan menyampingkan kondisi sosial dan budaya yang ada pada daerah atau lingkungan tersebut. Perlunya memastikan jamaah tidak tertinggal dalam sholat berjamaah juga penting untuk diperhatikan, sehingga para ulama Nusantara memberi solusi bijak dengan membudayakan puji-pujian atau membaca sholawat dan syair lainnya. Untuk menunggu para jamaah hadir semua di masjid atau mushola. Sebuah kisah menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW menunggu jamaah dalam sholat berjamaahnya. Suatu hari sahabat Ali sedang berjalan tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang Yahudi. Kakek ini berjalan dengan sangat pelan-pelan dan berhati-hati. Ali pun teringat pesan Rasulullah yang mengajarkan agar setiap muslim menghormati orang tua tanpa melihat siapa dia dan apa agamanya. Maka Ali pun tidak mau mendahului kakek tersebut dan berjalan di belakangnya. Inilah yang akhirnya menjadikan Ali merasa ia sudah tertinggal sholat berjamaah dengan Nabi. Namun ketika memasuki masjid, Ali terkejut sekaligus gembira karena Rasulullah dan para sahabat masih rukuk pada rakaat yang kedua. Ini berarti Ali masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, walaupun waktu subuh sudah akan habis. Setelah sholat, para jamaah bertanya kepada Rasulullah tentang tidak biasanya Rasulullah rukuk begitu lama. Rasulullah pun menjelaskan bahwa saat ia sholat, malaikat Jibril tiba-tiba datang dan menahan punggung Rasulullah sehingga tidak bisa bangun untuk berdiri iktidal. Hal ini menunjukkan betapa tinggi penghormatan umat Islam kepada orang lain dan betapa Allah menghendaki semua orang mendapat kesempatan melaksanakan sholat berjamaah. Perlu kita ketahui juga bahwa sholat berjamaah tidak hanya berhukum wajib, ada juga yang berhukum haram dan hukum-hukum lainnya. Hasan bin Ahmad Al-Kaf merinci hukum sholat berjamaah menjadi 7, yakni yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah,
yang keempat mubah, yang kelima khilaful aula, yang keenam makruh, yang ketujuh haram. Yang pertama fardu ain ialah hukum wajib berjamaah sholat Jumat bagi kaum laki-laki, sehingga jika sholat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah maka hukumnya tidak sah. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ialah merupakan kewajiban kolektif dalam artian jika sudah ada sebagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah, kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur, dan sebaliknya jika tidak ada orang yang mengerjakan, seluruh masyarakat bisa berdosa. Yang ketiga sunnah ialah sholat berjamaah seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa dan sebagainya. Yang keempat mubah ialah sholat berjamaah yang dilakukan dalam sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat duha, sholat sunnah rawatib atau qabliyah ba'diyah. Yang kelima khilaful aula ialah ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum, semisal imam berniat sholat bukan qadha sementara makmum berniat qadha atau sebaliknya. Yang keenam makruh ialah jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Yang ketujuh haram. Haram ialah seperti sholat berjamaah yang dilakukan di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal, walaupun secara hukum sholatnya tetap sah. Melaksanakan sholat secara berjamaah terkadang dirasakan demikian berat. Orang yang enggan melakukan sholat berjamaah biasanya karena dikejar pekerjaan dan keperluan mendesak. Sebab seorang makmum harus mengikuti imam yang terkadang sangat lama kala memimpin sholat. Namun ada beberapa orang yang tidak berjamaah karena kebiasaan harian. Kendati sholat secara berjamaah bukan merupakan kewajiban, namun hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat tentang hukum sholat berjamaah ini. Menurut Imam Al-Rafi' hukumnya sunnah, sedangkan dalam pandangan Imam An-Nawawi dalam fardu kifayah, dan menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah hukumnya fardu ain. Perbedaan hukum sholat secara berjamaah ada kalanya disesuaikan dengan jenis sholat itu sendiri. Misalkan dalam sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah muakkad jika itu sholat 5 waktu dan sebagainya. Dalil dianjurkannya sholat berjamaah ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum qa'imatun minhum ma'ak, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat bersertamu. Kata qultum yang artinya maka hendaklah berdiri sholat dijadikan dalil diperintahkannya sholat secara berjamaah. Ulama yang berpendapat sunnah bersandar kepada hadis Nabi tentang keutamaan sholat jamaah, yakni sebanding dengan 27 derajat. Sebagaimana ada hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanding dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan sedang Imam Bukhari dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan sebanding dengan 25 derajat. Tidak hanya itu,
Usai imam membaca surat Al-Fatihah, yaitu setelah kalimat walaupun hendaknya makmum ikut mengucapkan amin. Karena ucapan makmum bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat dan Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Dalam riwayat lain bahwa malaikat di atas langit ikut mengucapkan amin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang disyariatnya mengucapkan amin bagi makmum, bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda yang artinya ketika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya para malaikat, niscaya Allah mengampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Allah memberikan banyak jalan untuk memperoleh pahala itu dan derajat di sisinya. Salah satunya dengan istiqomah menjalankan sholat jamaah karena keutamaannya sangat tinggi. Maka tidak heran jika ada sejumlah ulama atau kiai yang istiqomah melaksanakan sholat jamaah dan menjadikan sebagai thariqah hingga akhirnya hidup. Jika keinginanmu ingin terwujud, maka jangan lupa bersujud. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan dengan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Nafisa Putri. Pidato selanjutnya
Intinya pasti begitu. Ya, sudah jelas. Nanti pokoknya kalau Marilah kita hadirkan kejadian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersyukur di tempat yang bisa Allah berikan. Yang saya hormati Yang Yesi Abdul Qadir Cantik Rosa beserta ibunya Yang Haja Ayu Bisa selaku pengasuh pondok pesantren Hamzah Ulum di bawah Desa Kawang. Yang saya hormati para dewan juri beserta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang ikhlas. Ikhlas merupakan pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat dan keterangan. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Ikhlas berbeda dengan sabar yang merupakan penerimaan atas suatu ketetapan, ketentuan dan sesuatu yang mengenai diri seseorang. Ikhlas itu sebaliknya, di mana baru akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seakan-akan tidak melakukan amal itu. Kita bisa mengamal kita ikhlas seperti hanya bekerja tanpa minta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadahnya mengharapkan surga dalam bentuk kehidupan ikhlas. Sebab masih mengharapkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti beramal karena mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Menurut Imam Al-Ghazali, beramal karena mengharapkan surga itu hidupnya sah dan bagus serta berfaedah bagi diterima suatu amal. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat ikhlas adalah kemudian kita dari perkara yang bersangkutan. Mau sholat ya sholat aja, makan dan makan aja, pergi aja, tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya di hari istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas semua orang tanpa posisi masing-masing telah menjadi seorang seperti orang yang bersifat indah. Dengan didasari rasa ikhlas ini, seorang pedagang akan
Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita yang para umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, yakni zaman teknologi cahaya, serta semuanya yang kita yang telah membawa kita ke zaman yang muda ini dengan tuntunan-tuntunan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Salah satunya nikmat yang sangat besar, yakni nikmat Islam dan juga nikmat sehat dan walafiat. Dan juga kepada pengasuh pondok pesantren Masyarul Ulum Kiai Haji Abdian Sami Tausad dan juga Ibu Nyai Ini Ainul Izzah, maka Allah bituli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Dan juga para dewan juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para dewan juri dan semua teman-teman seperjuangan yang telah berjuang di pondok pesantren ini. Guru saya Abdul Hamid Abdul Mu'in pernah mengarang syair yang berjudul tentang syukur. Salah satu syairnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi alladzi qatamadana bi idyanina ma wa bi'ilmi yakshifu wa salli ala al-muhtari ghairil khalaiqi lahu nuru rabbihi wa fihi al-ma'arifu. Ucapan puji Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat serta ilmu dibuka. Sampaikan sholawat kepada Nabi pilihan yang punya cahaya Tuhan juga pengetahuan. Dari syair ini kita bisa mengambil kutipan, yakni dari syair bait pertama yang berbunyi Qulil hamdulillahilladzi qad amadana. Ucapkan puji Allah yang telah memberikan kita bi'ityani na'ma'ah wa bi'ilmi yakshifu, berbagai macam nikmat serta ilmu dibuka. Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa disebutkan. Masa iya kita sebagai hamba-Nya tidak mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari syair bait kedua, wa shalli 'alal muhtadi khairil khalaiqi. Sampaikan shalawat kepada Nabi pilihan, lahu nuru rabbihi wa bihi al-ma'arifu, yang punya cahaya tuntunan juga pengetahuan. Dan juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang mempunyai cahaya juga pengetahuan. Dari sekarang kita ini kan hidup di zaman modern, yang dimana semua sarana itu serba ada, yang apa-apa serba mudah, gadget ada, media sosial ada, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menggunakan sarana itu bukan untuk yang macam-macam, tapi kita gunakan untuk kebaikan. Ada syair lagi dari kiai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal wasaila kullaha la tamina ghayal qadiri la tansha'u min khulfatin laisa kajamil kafiri. Sesungguhnya semua sarana dari pemberi yang kuasa munculnya bukan kebetulan, tak seperti si kafir sangkapa. Dari syair yang pertama, innal wasaila kullaha, sesungguhnya semua sarana yang telah diberikan kepada kita itu laka min aqiyal ghadiri, dari pemberian yang maha kuasa, bukan dari pemberian
orang lain atau pemberian dari siapa, walaupun sarana tersebut itu melalui jalur orang, misalnya kita dikasih. La tansya'u min khutbatin, munculnya itu bukan kebetulan, bukan tiba-tiba ada. Laisa kazamil kafir, seperti yang disangkakan oleh kaum kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy berpendapat bahwa semua yang ada di bumi itu hanya kebetulan, bukannya nggak ada yang ngasih. Kalau pemikiran orang kafir Quraisy begitu, hanya sekadar kebetulan yang tiba-tiba ada. Terus juga dari sekian banyak nikmat, dari sebagian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga jangan sampai lalai atas nikmat yang telah diberikan tersebut. La tusqilil aqal, jangan kita berbalik pikiran. La tusqilil aqal bi amrin muslimin min kulli amalin wa sya'il akhirin. Jangan berbalik pikiran dengan hal merisaukan, berangan panjang dan memikirkan perkara orang. Yang membuat kita berangan panjang itu yang dimaksud berbalik pikiran itu kita berangan panjang. Kebanyakan menghayal, pengen ini, pengen itu namanya berbalik pikiran. Dan juga pikirin orang, perkara orang kita pikirin, padahal urusan kita, itu yang disebut namanya kepo. Iya, kepo namanya. Paham ya? Ya. Jadi dari sekian banyak nikmat yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada Allah, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam rasa syukur itu pasti dibaliknya, sebelum ada rasa syukur pasti sebelumnya ada kesusahan. Kayak nama Allah sesungguhnya setelah kesusahan itu bakalan ada kemudahan. Seperti contoh, kita mencintai seseorang, ada cowok kita sama cewek, kan gak mungkin langsung suka terus langsung nikah, kan gak mungkin. Pasti kan kita ada yang namanya itu perjuangan untuk mendekati perempuan tersebut. Gak mungkin langsung satu jadi. Nah, kalau misalkan satu jadi itu namanya bukan cinta. Namanya mainan doang, itu bukan cinta, pokoknya namanya. Juga salah satu cinta yang paling benar itu kita cinta kepada Tuhan. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga cinta kepada Rasulnya. Ada lagi syair. Alaika bihubbi rabbika dzil jalali bikamratin dzikrihi fi kulli hali wa qul alhamdulillahi ka syukri ala kulli na'imi wa kulli zahri. Wa sabirin ataka minal balaya fa innal halala tati bituli wa rawwi qalbaka 'inda al-humumi kana khairan wa bu'dan 'an malali. Cintailah Tuhanmu yang mulia, jangan memperbanyak ingat padanya. Nah, jadi kita zikir, kalau misalkan habis sholat atau kita zikir, itu yang dinamakan ingat kepada Allah. Wa qul alhamdulillahi ka syukrin. Tanda syukur kepada Allah itu ucapan alhamdulillah. Jadi kalau ucapan syukur itu ada berbagai macam. Kalau misalkan kita dikasih nama orang, misalkan orang Indonesia, kalau misalkan dikasih, bilangnya apa? Terima kasih. Kalau dikasih sama orang Arab, jawabnya apa? Syukron. Nah, kalau dikasih sama Allah, jawabnya alhamdulillah. Nah, makanya di sini saya mengucapkan wa qul alhamdulillahi ka syukrin ala kulli na'imi wa kulli zahri. Tanda syukur itu ucap alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli na'imi, atas nikmat serta kemudahannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wasabirin ataka minal balaya, bersabarlah bila datang musibah, fa innal halala ta'ti bituli, karena hal itu tidak datang, karena musibah itu tidak lama datang kepada kita. Warawai qalbaka 'inda al-umumi, sedangkan hatimu di saat susah, karena khairan wa bu'dan 'an malali, dapat kebaikan, bosan akan sirna. Seperti yang tadi saya ucapkan, inna ma'al usri yusra. Pepatah juga mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Itu kalau misalkan kata pepatah begitu, tapi kalau kata Allah, inna ma'al usri yusra. Dan juga kalau misalkan kita mendapatkan musibah, kita jangan lemah, kita tuh harus bangkit, karena al-harakah barokah. Kebangkitan itu adalah keberkahan. Terus kalau misalkan kita mendapat musibah, kita harus berpikir dengan yang baik, husnuzon, bukannya suzon kepada Allah. Karena tafakkur sa'atin khairun min sab'in hasanah. Berpikir satu kali musibah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan juga kalau misalkan kita mencintai seseorang dengan sabar, pasti itu bakalan dapat. Tapi kadang ada yang gak dapat juga sih. Itu namanya DL. Tahu gak DL? Nah iya itu. Kalau misalkan udah cinta, berjuang tapi gak dapat itu DL, ngerasain sendiri. Lagian kagak effort. Kalau misalkan kita mencintai seseorang itu, kita harus ada yang namanya taktik pembuktian. Jangan cuma sekedar aku cinta sama dia, tapi gak ada pembuktiannya. Terus juga kalau kita mencintai seseorang itu ada yang namanya nazariyah. Apa itu nazariyah? Teori. Gimana nih caranya buat ngedapetin dia? Gimana nih biar dia suka balik? Bukan hanya sekedar cinta ucapan. Kalau cinta sekedar ucapan itu namanya cinta monyet. Terus juga kalau kita mencintai seseorang, di situ ada yang namanya mus'aniyatul hub, resiko cinta. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan gak diterima, yaitu DL, berarti harus cari yang lain. Terus juga kita selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kita juga harus cinta kepada guru yang telah mengajar kita, yang telah membimbing kita. Karena salah satu faedah terbesar seorang murid itu adalah dicintai oleh gurunya. Kita mencintai guru, guru juga mencintai kita. Itu adalah faedah terbesar. Terus juga kalau misalkan kita cinta kepada guru rindu kepada kita, pasti Allah juga rindu. Walaupun di dalam Al-Quran ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah itu ada di ridho orang tua, tapi guru juga mengikuti ridhonya. Kalau misalkan kita ridho kepada seseorang, kalau misalkan kita ridho tapi orang tua nggak ridho, yaitu berarti nggak sesuai. Misalkan kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin misalnya jalan-jalan atau kemana gitu, tapi orang tua tidak meridhoi, ya berarti Allah tidak meridhoi. Apalagi kalau orang tua sampai bilang, awas kalau meridhoi nama mama kan kecelakaan. Ya udah kita turutin apa kata emak, apa kata bapak. Jangan kita nyerempet dari perkataan orang tua, karena itu suatu musibah. Kalau misalkan kita nggak lakuin apa yang diucapkan oleh orang tua, maka kita sendiri yang akan mengalami kesusahannya. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Ismail Maula kepada yang terakhir. Silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati kepada Kiai Haji Abdul Qadir Jamli Dausat dan Ibu Nyai Haja Ainil Iza selaku pengasuh pondok pesantren Masyaul Ulum. Yang saya hormati Dewan Juri beserta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya hanya ingin memberikan doa yang berjudul keutamaan sedekah. Persiapan guys. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti memberi atau mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sedekah itu bukan hanya berupa harta, namun juga bisa berupa tenaga, pikiran, atau waktu. Contohnya sedekah tenaga untuk berbakti, membangun masjid, mengurus korban bencana tanpa dibayar. Contoh sedekah pikiran yaitu menjadi pengurus pondok, pengurus masjid, atau musola, ketua kelas, ketua organisasi, karena kita menunjukkan bagaimana cara memajukan dan mengembangkan organisasi tersebut agar menjadi lebih maju ke depannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudakum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa lillahi rasulillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya dan apa yang kamu berikan
26. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, setiap manusia wajib atasnya sedekah setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya mengangkatkan barang ke atas kendaraan adalah sedekah. Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkahmu untuk mengerjakan sholat adalah sedekah dan membersihkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Itu cara kita bersedekah. Dan dijelaskan juga pada hadis Al-Qawi 26 yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai Rasul, orang-orang kaya itu pergi dengan banyak pahala. Mereka mengerjakan sholat seperti yang kami kerjakan, mereka berpuasa seperti yang kami kerjakan, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sementara kami tidak bisa melakukannya. Beliau bersabda, bukanlah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang kalian bisa sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah adalah sedekah, setiap takbir Allahu akbar adalah sedekah, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyerupa kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari yang kemungkaran adalah sedekah, dan jadi dari kesimpulannya sedekah itu tidak harus dengan harta, melainkan lisan, perilaku, waktu, dan pikiran.